Selamat malam, Pak Andi. Ayo, malam Mbak. Ayo, dimulai. Baik, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas pada malam hari ini. Karena mengingat waktunya sudah jam 18.45 juga. Sebelum kelas mohon untuk on cam gitu Bapak Ibu semuanya selama perkuliahan dilaksanakan. Dan jangan lupa nanti juga ada sharing diskusi ya Pak ya. Nanti Bener, bener. akan saya pilih langsung secara acak juga. Ada 4 sampai 5 orang ya, Pak. Betul. Mungkin Ya, karena sudah jam sekian bisa langsung saya serahkan ke Pak Hari. Silahkan, Pak. Monggo. oke. Terima kasih Mbak Alicia. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan kita ketemu kali kedua ya dalam minggu ini. Oh ya, minggu lalu saya belum minta maaf kalau kelasnya kosong karena memang ya kita punya anak TK ini perpisahan waktu itu ya. Jadi Kamis malam itu perpisahan sehingga ya saya tidak bisa mengajar gitu. Kalau kalau ngajar kan kasihan anaknya sudah tampil, papanya ngajar. Jadi itu kondisinya dan hari Selasa kemarin kita udah diskusi dan menarik ada cerita tentang chat gitu ya. Dan malam ini kita akan lanjutkan formatnya nanti sedikit saya balik ya Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian. Jadi saya ingin nilai nanti merata. Saya nggak ingin ketika nanti rekapan di akhir semester itu ternyata yang dapat poin partisipasi ya cuma nama itu aja. Sehingga cukup tidak fair dan ya bukannya saya nggak memberi kesempatan, kami selalu memberi kesempatan. Cuman eh, kami selalu mendapat tantangan ketika penilaian ketika saat banyak mahasiswa yang belum partisipasi. Karena nilai partisipasi ini wajib, rekan-rekan, wajib ya, wajib diisi. Dan ketika nggak ada tatanya ya kami bingung mau ngisi apa begitu. eh, Nilainya partisipasi, persensi, dan juga nilai ujian nanti. Nah, format ujiannya tentu akan saya kabarkan mendatang ya, pertemuan ke-7. Demikian, jadi mohon kerjasamanya. Saya setiap kali kuliah itu menyiapkan materi loh, bukan kita mengajar slide atau presentasi yang sama seperti semester lalu, tahun-tahun sebelumnya, enggak. Saya selalu update. Jadi sebelum mengajar itu, Mbak Elisa juga sering minta materi saya, itu saya sering bilang gitu, ketika diminta siang, tunggu sebentar, saya mau update materi saya. Artinya saya juga belajar Bapak Ibu, ada hal-hal terbaru, ya, ada fakta-fakta menarik, ada kondisi bisnis yang baru, itu saya juga belajar ya tentang bagaimana misalkan Nvidia melakukan pergerakan bisnis, kemudian IKEA, dan juga perusahaan-perusahaan lokal, itu saya eh, mengupdate itu supaya kita nggak ketinggalan ilmunya. Dan lagi mengenai teori, teori ini menurut saya penting ya, karena saya sampai sekarang, saya sudah sering cerita bahwa analisis bisnis based on management teori itu masih saya gunakan, dan korporasi besar yang merekrut saya as a strategic partner itu sering minta saya untuk melakukan analisis sebelum melangkah lebih jauh ya. Dan analisis ini berbasis data, jadi saya bisa deploy banyak tim, banyak staff gitu ya. Misalkan 11 staff ke beberapa kota di Indonesia untuk melakukan pencarian data, terus datanya dikolek ya, dikumpulkan, diakumulasi, dibersihkan, dirapikan, kemudian kita analisa. Demikian. Jadi panjang ya ceritanya tentang ini dan harapannya juga setelah saya mengupdate ya materi-materi itu rekan-rekan nanti juga bisa sharing tentang update dunia bisnis seperti apa. Nah, apa yang berbeda untuk materi atau perkuliahan pada malam hari ini? Nanti saya balik. Saya kasih opening sebentar, kemudian rekan-rekan bisa kasih waktu langsung. Kalau biasanya kan saya kasih materi kurang lebih 45 menit ya. Kemudian break setengah jam, kemudian kita mulai jam 8 lagi, dan teman-teman melakukan knowledge sharing ya. Kali ini saya balik. Kita preparation dulu, jadi rekan-rekan nanti sebentar lagi bisa langsung mengerjakan tugasnya atau mencari informasi, sehingga kita langsung knowledge sharing dulu, baru nanti dilanjutkan dengan materi dari saya gitu ya. Jadi materinya saya pecah begitu. Demikian. Dan nanti knowledge sharing-nya itu saya kasih trigger, saya kasih pemicu berupa list pertanyaan.
tadi siang saya membuat 20 list pertanyaan. Sebenarnya lebih dari 20, tadi ada 38, cuman saya eliminasi lah. Saya cut, ini kayaknya nggak jadi, ini nggak jadi gitu ya. Yang terkait dengan mata kuliah kita, business trend, market trend gitu ya. Saya eliminasi. Jadi ada 20 pertanyaan sudah saya siapkan yang relevan dengan era sekarang, yang relevan dengan mata kuliah kita. Nanti silakan dipilih gitu. Jadi setiap individu bisa memilih. Dan individu yang wajib knowledge sharing atau wajib bercerita ya, dan atau wajib juga mengerjakan ini nanti akan dipilih oleh moderator kita Mbak Elisha ya, moderator atau koordinator kita Mbak Elisha akan dipilih. Misalkan si A, B, C, D, E itu ada 5 orang dipilih. Setelah dipilih kita beri waktu untuk prepare jawabannya gitu. Demikian. Nah, yang tidak dipilih bagaimana? Yang tidak dipilih saya menyiapkan link ya, menyiapkan link untuk pengumpulan eh, jawaban gitu. Jadi nanti rekan-rekan sekalian saya siapkan link untuk mengumpulkan jawaban berupa PDF ya. Formatnya dia A4 aja, A4 PDF. Terus silakan rekan-rekan bisa mengupload jawabannya dan yang sudah dipilih oleh Mbak Elisa perlu untuk menceritakan jawaban tersebut ya. Jadi seperti itu cara mainnya. Sorry, kok kepencet nih. Jadi seperti itu cara mainnya ya. Em, dan setelah Anda nanti sharing, silahkan kita lanjut untuk diskusi ya. Silahkan bisa tanya jawab, diskusi. Saya juga nanya Anda boleh nanya saya ya. Kalau kita perlu juga untuk nanya ke teman-teman audiens bagaimana pendapat Anda soal fenomena ini gitu. Jadi kita berbagi POV lah ya, berbagi opini, berbagi sudut pandang, berbagi perspektif dan saling melengkapi. Demikian. Nah, topiknya nanti saya share lewat ini ya di kolom apa chat ini ya. Jadi ada materinya yang akan saya share. Sebentar, coba saya cek. Oke, udah materinya sudah saya siapkan. Nah, saya mau mulai dengan pembukaan dulu, pembukaan materi dulu ya. Oke, share screen. Nah, semoga sudah terlihat. Saya sedang share tentang materi yang sudah diupload oleh Kak Alicia. Dan ini data driven ya. Sebenarnya ketika kita bicara data, saya sudah sering kali ingatkan sejak awal pertemuan bahwa data adalah suatu competitive advantage ya. Data adalah satu keunggulan. Data adalah satu jurus ya. Data adalah suatu strategi. Jadi UMKM pun gitu ya, kalau diperkuat dengan data itu lebih akurat. Apalagi korporasi besar yang mereka perlu dengan big data, data dari konsumen, data dari industri, ya, kemudian data termasuk dari pesaing dan apa hal-hal yang sifatnya makro ya seperti ekonomi dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sebenarnya apa sih proses selanjutnya begitu ya setelah kita mengumpulkan data? Karena banyak perusahaan juga punya data segudang gitu, cuman kadang-kadang makainya juga salah dan akhirnya nggak ada dampaknya sama sekali dan semakin ke sini ya banyak yang mubazir gitu ya. Termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang seringkali melakukan riset, melakukan survei yang saya gandeng juga. Mereka gandeng saya maksudnya. Karena kebutuhan itu selalu dari mereka dulu, terus tanya ke saya, tanya ke CV saya, ke PT saya, bisa nggak dibantu gitu untuk pengumpulan data. Nah, setelah dari datanya, kita akumulasi, kita recap, dan proses recapnya bisa 3-4 bulan setiap tahun, datanya juga nggak diapa-apain. Paling pol buat RUPS aja gitu ya. Buat RUPS. Jadi jasa saya itu menghasilkan data, menghasilkan analisis, menghasilkan temuan buat mereka rapat umum pemegang saham. Dan data itu dimasukkan dalam annual report ya. Dan nanti dipresentasikan oleh direksi. Nah, saya tugasnya mentrain direksi perusahaan untuk mampu melakukan atau mengintegrasikan data tersebut. Nah, saya pengen mulai dari tengah deh. Ya, Eh, yang pertemuan kemarin itu saya sempat menyinggung mengenai platform seperti Google, seperti Meta yang banyak mengumpulkan data, kan gitu ya. Jadi saya highlight sebentar ya. Platform seperti Google, Meta, TikTok ya, termasuk Instagram ya. Meta itu ada Instagram, ada Facebook dan beberapa anak perusahaan yang lain ya. Google punya YouTube ya. ByteDance punya TikTok.
Ini mereka punya kepentingan supaya kita on the screen terus, supaya datanya semakin lama semakin banyak, semakin matang. Oke, jadi eh, kepentingan ini, nah ini sebenarnya kita bisa melakukan observasi. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, gimana kalau perusahaan besar punya CRM, ya, punya CRM, punya ERP yang langsung mentransfer data, punya kekuatan melakukan riset yang nilainya miliaran, sampelnya bisa ribuan orang, ya respondennya secara primer dan secara sekunder mereka bisa beli data di McKinsey, Nielsen, Deloitte, ya, Marketplace. Marketplace sekarang udah nggak jual data kayaknya, saya nggak tahu, tapi agak berubah sekarang dari sini. Mereka bisa beli data lah, beli data riset gitu ya, publikasi riset. Dan mereka bisa menyewa atau meng-hire para akademisi seperti para profesor di marketing, sehingga hasil-hasil riset itu digunakan untuk rumusan, ya, merancang strategi baru. Nah, apakah eh, small business masih bisa melakukan research, masih bisa collecting the data, walaupun tidak melalui survei langsung. Yang survei market itu kan kita harus keluar. Kalau survei customer, kita tinggal nunggu customer, kita survei. Nah, di sosial media, sempat saya singgung, kita ada namanya observasi sosial media dengan cara social monitoring dan social listening. Dan waktu itu saya singgung juga, kalau dulu itu platform, ya, mengendalikan data untuk mencari the what-nya. Yang di tengah itu ya, yang sebelah kiri itu ya. Jadi apa yang sedang diinginkan, apa yang sedang dilakukan, the what, ya, preferensi bahasa bahasa bisnisnya ya, bahasa marketingnya. Jadi preferensi orang sedang ngomongin apa. Waktu itu saya contohkan untuk sport produk, ya. Kemudian kita lakukan observasi baik secara langsung, direct ya, maupun indirect. Indirect bisa lewat social media. Secara metodologi itu sah kok di mata akademis ya, karena banyak juga jurnal Scopus di Elsevier itu menggunakan observasi sosial media sebagai tools, sebagai data collecting untuk merumuskan suatu kebijakan besar, contohnya strategi Coca-Cola dalam menggarap pasar. Nah, 2012 kita juga pernah ada project ya, dari ini project sudah cukup lama, 2012, terus kemudian sempat vakum, dilanjutkan tahun 2014, jadi vakumnya 2 tahun. Waktu itu saya dengan Universitas Brawijaya Malang, kemudian kita ada project dengan 2 profesor dari Australia di Wollongong University. Dan waktu itu mereka langsung minta ke saya, tolong observasi sekian ratus social media small business di Indonesia, apa yang mereka lakukan, dan juga komentar-komentar yang muncul di Instagram mereka. Karena waktu itu belum ada TikTok kan. Jadi itu yang kita lakukan, ya. Jadi kita bikin tim untuk istilahnya melototin sosial medianya orang dan sosial medianya small business ya, untuk melihat perilaku mereka di digital dan penetrasi marketnya gimana, engagementnya gimana, cara mereka posting bagaimana, pesan yang disampaikan apa. Nah, itu what-nya. Jadi, social monitoring itu adalah satu teknik untuk memonitor atau mengawasi atau memantau. Atau bisa juga, tadi saya bilang, mengobservasi, ya, secara digital. Dalam konteks online ya, online marketing, online business. Dan kalau kita bicara user, internet user, itu kan selalu memunculkan respon, memunculkan pesan-pesan tertentu gitu ya, baik dalam konten foto, video maupun naratif. Dan kita pantau sampai datanya itu matang. Jadi kalau ini secara manual kan hari Selasa kemarin saya sampaikan kita bisa pakai tools, tapi kita bisa secara manual. Gitu. Secara manual artinya kita melototin secara tim gitu ya untuk melihat fenomena yang terjadi di, eh, di internet. Nah, itu, jadi social monitoring itu memantau apa yang terjadi, fenomena yang terjadi. Kalau dalam skripsi nanti disebut fenomena empiris, jadi fenomena berbasis data atau bersumber pada data. Gitu. Nah, tapi platform seperti Google, seperti Meta, yang kemarin juga sempat saya ngomong, mereka tidak lagi melihat apa, ada apanya. Tapi ketika terjadi fenomena tertentu, mereka melakukan social listening, gitu. Secara machine learning ya, secara teknologi.
Nah, kita secara manual juga bisa melakukan social listening. Jadi kalau social listening itu mencari the why-nya. Oh, ada fenomena orang lagi suka butterscotch coffee gitu ya misalkan. Itu mereka tidak mencari berapa cup yang terjual satu hari, preferensinya seperti apa, taste-nya seperti apa, tapi kenapa? Tapi kenapa bisa ada fenomena seperti itu? Ini yang dicari. Oke, jadi itu perbedaannya teknik social listening and social monitoring. Di praktis, bisnis praktis ya untuk merumuskan atau mendiscover atau menemukan suatu fakta dalam market ini powerful sekali dan sampai sekarang pun saya punya tim yang kerjanya cuma melototin sosial media, tapi bukan scrolling tanpa guna ya, maka scrolling tapi menemukan capture. Misalkan saya minta untuk bulan ini kita ada project, tolong di capture perilaku orang dalam membeli furniture gitu. Apapun komentar orang ketika membeli furniture. Nah, tapi kan nggak setiap orang beli furniture kemudian diposting. Nah, kita cari, kita tracking gitu ya. Nah, ada nggak posting-postingan orang yang beli furniture, beli mebel, kemudian dia ngobrol. Atau paling gampang kita melihat banyak toko furniture, bisa puluhan atau ratusan toko furniture yang ada di online, dan mereka aktif di sosial media, kita lihat komentar-komentarnya gitu. Dan kalau melihatnya cuma 20, 50, nggak ada kesimpulan gitu. Kita melihatnya bisa ratusan sampai ribuan komentar gitu ya. Jadi kalau belum mencapai itu ya kita ngotot sampai oke, terus kita lakukan terus sampai datanya benar-benar settle, benar-benar matang. Nah, itu yang kita lakukan dalam social monitoring. Em, dan itu seru ya. Seringkali kita menangkap fakta, oh ternyata gila loh ada fakta menarik. Orang itu sering menanyakan furniture gaya-gaya ala rumah apa ala drama-drama Korea gitu, yang simple karena bisa dilipat, bersih ya, warna-warna putih, warna-warna cerah gitu ya, tidak terlalu teksturnya tidak terlalu terlihat dan apa namanya warna-warna pastel juga gitu. Nah, itu kita capture setelah melihat ada misalkan belasan atau puluhan toko furniture online dan kita lihat sosial medianya komentarnya nanyakan produk-produk yang seperti itu. Nah, sehingga kalau yang kita lihat cuma 5 toko furniture tidak valid gitu. Kita harus melihat yang lain, misalkan di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, di Surabaya, Medan, Denpasar dan lain-lain. Kemudian kita melihat oh ada satu pola nih. Jadi kalau belum menemukan polanya ya terus kita lihat gitu ke depan kayak gimana nih, atau orang lagi proper apa nih gitu. Oh ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut, oh lagi ada drama Korea yang lagi rame, lagi naik daun gitu ya. Ya kita melototin juga drama Koreanya. Oh bener ternyata model-model drama Korea ini saya eh, rekan-rekan saya itu nggak hobi nonton film Korea, jadi nanti bisa koreksi ya kalau saya salah. Tapi ini pernah terjadi karena saya tidak terlalu suka, nah, tapi tim saya minta nonton gitu, saya juga nonton. Jadi sampai seperti itu ya analisanya. Nah, tadi harusnya mengcapture fenomena yang terjadi dalam permintaan furniture, ketika kita telusuri ke belakangnya ternyata sebabnya adalah drama Korea, rumah-rumah Korea yang punya gaya tertentu dalam menampilkan rumah mereka gitu ya, atau gaya-gaya tertentu dalam ya menunjukkan bahwa oh pemerannya itu hidup di rumah model kayak gini, rumah pantai gitu, beachfront, furniture kayak gini, itu mempengaruhi selera konsumen karena mungkin drama itu banyak penggemarnya. Dan tidak cuma satu drama pastinya ya, kita juga lihat ya kita nggak lihat full ya, kalau seriesnya panjang gitu nggak lihat full, kan kepentingannya untuk riset ya, bukan untuk menikmati entertainmentnya atau ceritanya. Jadi saya minta tim saya untuk oke, yang series ini coba kamu kalau di Netflix kan kita bisa geser-geser, YouTube juga mungkin bisa. Ya, tapi di YouTube kan mungkin tidak yang sangat update gitu ya dramanya ya. Jadi kita lihat di Netflix, oh ada pola-pola tertentu orang meniru gaya ini. Nah, itu masih kita validasi dengan kita kirim pesan ya, kita DM, kalau memungkinkan kita bisa minta nomornya, kita telepon, kita kasih merchandise, ya misalkan Bu Rini gitu ya dari Makassar gitu. Atau DM di salam kenal gitu. Ya pasti banyak yang nggak dibalas pasti ya. Tapi ada juga yang dibalas kok. Salam kenal gitu DM atau kita call, chat di komentarnya kalau komentar, Bu izin kami dari ini ingin melakukan survei konsumen atau mungkin gaya yang kayak gaya yang lebih casual ya.
di hai kak gitu. Terus izin kita DM, kita ada reward menarik gitu kan. Terus kita yakinkan mereka bahwa kita bukan penipu, karena yang DM itu kadang-kadang ada penipu kan, spamnya mau ngirim hadiah kayak gitu gitu kan. Ya, kita DM, eh, boleh nggak kita minta nomor kontaknya jika berkenan gitu. Kadang ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang tanya, kepentingannya apa? Oh, kita mau survei sebentar, ada reward menarik. Kami janji bahwa ini legal, ya, tidak ada unsur doxing atau spamming atau scam gitu. Kita ingin survei, kita dari perusahaan research ini, gitu. Meluangkan waktu sebentar, kurang lebih cuma 7 menit by call. Kalau diizinkan, kami akan kirimkan reward. Nah, kadang kita harus ambil resiko, kita kirimkan reward dulu. Karena kan orang takut dibohongin kan. Kita kirimkan e-wallet dulu kan. Ya memang berisiko, tiba-tiba dia ngilang ya bisa aja gitu. Ya selalu ada kasus seperti itu, tapi ya itu aja. Kita mengurangi eh, kekhawatiran dari konsumen, sorry, responden. Ya, kita survei, Bu, kita lihat Anda kemarin komentar di akun Instagramnya ini, minta preferensi produk ini. Gitu. Kalau boleh tahu apa yang mendasari, atau Ibu suka drama Korea nggak gitu? Kok bisa-bisanya minta apa namanya produk eh, warna pastel modelnya kayak gini kayak di film Korea gitu. Oh dia cerita. Nah ini selalu menantang karena memang survei itu susah ya, apalagi kalau telesurvei. Kenapa? Zaman sekarang loh kita itu ditelepon puluhan, belasan atau beberapa lah minimal nomor nggak dikenal setiap harinya. Apalagi kalau Anda secara aktif menggunakan produk-produk banking ya, atau kredit ya, mungkin pernah naruh deposito, punya beberapa rekening ya. Data kita disebar, terus kemudian banyak yang nelpon, yang nawari macam-macam. Nah, sehingga telesurvei itu selalu menjadi tantangan yang berat. Nah, tapi karena berat, saya hadir untuk mengurangi permasalahan itu. Saya hadir sebagai solusi. Perusahaan saya datanya berbasis survei. Ya, karena berat itu makanya kita dibayar. Karena kalau gampang ya orang bisa cari orang lain untuk mengerjakan. Karena itu susah. Gitu. Maka orang cari kita masih bisa marginnya lumayan lebar. Karena susah. Gitu. Dan bagaimana cara kita mengatasi ya dengan cara eksperimen, nunjuk tim terbaik, tim yang berpengalaman. Kalau memang susah ya, ya gimana kita caranya kan kita dibayar berdasarkan otak ya solusinya. Kalau kita ngomong wah nggak bisa Pak susah, wah kalau kalau Anda makanya ini susah, makanya saya hubungi Anda kan gitu. Klien pasti ngomong gitu. Makanya kita nggak bisa ngelakuin ini, atau kita malas ngelakuin ini, atau kita nggak tahu caranya, makanya kita ngehubungi Anda. Kalau masalah anggaran kita siapkan. Ya. Tapi kalau ini gampang ya kita bisa lakukan sendiri kan gitu jawabannya pasti. Nah, sehingga eh, saya punya saran terbiasalah ngerjakan hal yang susah. Karena dengan hal yang susah dan dibutuhkan itu akan membuat Anda dicari orang. Ini saran. Nah, saya percaya bahwa rekan-rekan di sini juga sering mengerjakan hal yang susah ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang ada tempat Anda kerja, bisnis itu. Nah, setiap ada kesusahan, setiap ada kegalauan, disitulah peluang bisnis berada. Saya punya prinsip seperti itu dari dulu. Nah, dia. Jadi perbedaannya sebentar. Em, saya baru baca chat. Oh ya, ada yang dalam perjalanan pulang, ada yang masih lembur. Ah, oke oke. Ya, saya lanjutkan sebentar ya. Ntar lagi saya kasih waktu untuk Anda ngerjakan tugas, tapi sebelum itu akan ditunjuk sama Mbak Elisha dulu untuk menentukan nama-nama yang perlu knowledge sharing. Jadi kesimpulan untuk slide ini dulu deh ya. Em, kalau era dulu fokus menemukan what-nya, apa yang terjadi, tapi market trend analysis era sekarang fokus menemukan faktanya iya, tapi alasan dibalik dia berperilaku seperti itu. Dan juga ketika dia sudah berperilaku seperti itu dan dia benar-benar melakukannya, gitu ya, misalkan mencari sepatu eh, running ya, waktu itu saya cerita ya, running warna matcha, gitu. Aneh banget yang warna matcha, tapi ya itu ada yang seleranya begitu. Warna-warna matcha, warna-warna eh, cerah gitu ya. Itu kenapa dia dia mengambil keputusan atau mencari itu, gitu ya. Nah, berarti kan ada alasannya. Apakah dia memang ingin mencari perhatian, ataukah memang warna itu lagi tren,
ataukah dia pengen merasa berbeda sendiri, tidak mau sama dengan teman-temannya. Nah, ini ada alasan di balik itu kan, kita lakukan analisis behavior analysis dalam konsumen, ala berpikirnya bagaimana, dengan cara kita bisa melakukan analisis kualitatif, kita tanya, kita ajak ngobrol, atau kita bisa meramalkan, bisa mengkalkulasi berdasarkan teori-teori yang kita gunakan. Makanya teori itu penting, karena teori adalah hasil dari rumusan berbagai macam percobaan yang sudah dilakukan dalam dunia bisnis. Nah, setelah kita menemukan fakta tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari, memprediksi, melakukan forecasting. Oke, setelah dia mencari ini, next-nya apa? Kemungkinan dia akan butuh apa lagi? Dia akan bertindak apa? Demikian ya. Jadi sebelumnya dan sesudahnya apa? Apakah dengan beli sepatu ini dia akan ikut yang saya ceritakan kemarin, eh, semi maraton, atau lucu-lucuan aja 5K maraton gitu itu? Atau enggak, ini sepatu ini memang buat gaya-gayaan aja, buat jalan-jalan, buat kuliah, buat kerja, buat nongkrong, buat nonton bioskop, buat ngafe, biar kelihatan kekinian. Nah, ini alasan-alasan yang selalu kita discover ya, terus kita gali gitu. Jadi perbedaan social monitoring dan social listening. Jadi kita deeply apa ya, mencari tahu secara dalam alasan dan tindakan berikutnya atau pola pikir berikutnya gitu. Oke, sekarang nanti saya akan bagi ke dua hal. Yang pertama adalah, sebentar. Yang pertama adalah PDF-nya berupa pertanyaan-pertanyaan. Anda hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Tapi kalau Anda merasa, oh saya mampu nih dua pertanyaan, yang nilainya tambah bagus, kan begitu. Saya bagi dulu di kolom chat. Sebentar, saya cari tombol upload. Oke, lupa nih filenya di mana. Cari ya. Judulnya adalah Analyzing Business Trend Key Points. Oke, sudah ketemu. Saya upload. Jadi itu ada kumpulan pertanyaan, 20 pertanyaan. Anda bisa, nah sekarang ada aturannya teman-teman sebelum kita ke file itu. Pertama, Anda pilih pertanyaannya, yaitu ya, jadi misalkan si C memilih nomor 7, karena nomor 7 mungkin, oh saya udah pernah lihat Pak pertanyaan ini Pak, atau saya punya knowledge untuk ini Pak. Kemarin lihat di TikTok ada pengetahuan soal ini, saya tahu nih. Atau oh kayaknya saya ini nggak tahu tapi ini menarik mau saya bahas. Udah, jadi si C memilih poin nomor 7. Misalkan begitu. Nah, setelah itu karena di sini ada kurangi Mbak Elisha dan saya berarti ada 17 orang. Ya cukup pertanyaan saya bikin 20. Ya. Artinya Anda punya variasi, ya. Kalau nomor itu kalau nomor itu sudah dipilih sama rekan, Anda harus memilih yang lain. Maka ini cepat-cepatan, gitu ya. Ya, misalkan sudah ada yang memilih nomor 7 nih, ya berarti harus milih yang lain. Oke. Dan berikutnya, setelah memilih nomornya itu, cepat-cepatan taruh di kolom chat. Misalkan hari, hari memilih nomor 12. Ketika nanti ada si Eko mau memilih nomor 12, waduh, udah dipilih si hari nih. Ganti deh, saya nomor 15. Atau saya nomor 20 aja. Cepet-cepetan, nggak boleh double. Nah, saya sampaikan dulu sebelum nanti ke Mbak Alicia, aturannya. Begini, kalau Anda memilih satu pertanyaan, Anda masuk ke ChatGPT, langsung keluar jawaban. Tapi yang saya harapkan bukan itu. Ya, karena itu nanti akan mengurangi sisi kritis kita dalam mendiscover pengetahuan ya. Jadi, cara menjawabnya atau cara mempersiapkan jawabannya adalah saya minta Anda mencari referensi dari internet, misalkan dari website, ya, kemudian ada web berita gitu ya, news. Anda eh, dalam menjawab itu Anda mencari referensi. Boleh pakai AI nggak? Boleh lah pasti. Tapi AI itu partner kita untuk belajar, bukan partner kita, bukan pertolongan untuk nyontek, gitu maksud saya. Jadi AI itu supaya kita kritis, kita basic knowledge dari AI, kemudian kita cek di internet. Jadi referensi minimal adalah 3, minimal. Berarti boleh 7, boleh 8, boleh 18. Ya. Minimal 3 referensi dari web. Yang nanti bisa di-share screen-kan. Jadi misalkan saya menemukan dari web Tech in Asia, atau menemukan dari business.id,
atau menemukan dari detik.com, atau menemukan dari websitenya Deloitte, gitu ya. Nah, itu saya buka. Saya misalkan mau jawab mengenai produk tren pemilihan konsumen untuk produk kendaraan listrik, gitu ya. Saya nemukan artikel nih di webnya BYD. Nah, dia ngomong soal, oh sekarang BYD itu meningkat untuk produk seperti ini, untuk seven seaters gitu. Nah, saya jadikan referensi. Nanti waktu saya cerita ke forum ini, saya buka websitenya BYD yang menunjukkan bahwa memang ada pernyataan BYD yang seperti itu. Kayak gitu caranya. Jadi ada 3 referensi minimal. Anda perlu menceritakan, Anda perlu storytelling ya. Jadi bukan membaca tekstual ya. Menurut BYD tahun sekian mereka menemukan fakta sekian persen, bukan hanya membaca tapi benar-benar cerita. Kayak saya ini natural ya, saya cerita natural. Terus alangkah lebih baik kalau Anda memang membahas dari segi studi kasusnya. Misalkan Anda menemukan fakta ada 18% peningkatan orang beli keju di Indonesia. Ini contoh 18% orang membeli keju di Indonesia di swalayan gitu ya. Dan Anda mencari studi kasusnya, mana perusahaan yang relevan? Misalkan ya Kraft gitu. Oh ini loh, dari Kraft itu memang ada berita dia lagi menunjukkan peningkatan penjualan. Nah, sama kayak tadi, peningkatan pembelian kendaraan listrik 2025 meningkat tajam gitu. Saya berikan fakta. Ya. Oh BYD eh, mengklaim memang ada peningkatan. Chery ada peningkatan ya. Toyota Electric Vehicle memutuskan untuk segera masuk ke Indonesia dan scale up bisnisnya di Indonesia untuk electric vehicle. Nah, itu contoh-contoh. Jadi saya berikan studi kasus. Studi kasus itu artinya contoh merek atau contoh perusahaan yang relevan dengan topik Anda nanti. Dan yang terakhir adalah POV itu penting. Jadi sudut pandang Anda atau opini Anda itu penting sekali. Nah, saya ulangi ya. Jadi cara menjawabnya nanti saya minta Anda share screen berupa sumber referensinya ya minimal 3. Kemudian yang kedua Anda perlu cerita secara natural, tidak membaca. Artinya Anda harus belajar dulu ya, bukan cuma buka web kemudian membaca. Nah, ya kalau itu anak SMA juga bisa. Gitu. Lalu yang ketiga, Anda mencari produk atau perusahaan yang relevan dengan apa yang Anda bahas. Nanti saya contohkan tadi, penjualan keju meningkat di Indonesia. Ini ngawur ya, contoh. Terus saya cerita soal craft. Kalau furniture tadi yang saya ceritakan, mungkin akan saya ceritakan soal IKEA, gitu ya. Atau perusahaan lokal di kota Anda ya boleh lah. Ya, di kota saya, Malang itu ada Melati Indah Maple, misalkan gitu ya. Tunggal Jaya Maple. Oh iya, saya melihat di internet itu memang meningkat atau bukan dari internet karena saya di Malang ya di situasi di Malang saya pernah bicara dengan manajemen dari Tunggal Jaya Furniture dan memang meningkat untuk khusus produk sofa bed Pak karena orang lebih senang lihat TV dengan cara yang nyaman begitu. Nah ini mendukung itu yang ketiga ya studi kasus yang keempat adalah opini Anda berdasarkan fenomena itu apa yang Anda pikirkan originally from your mind opini-opini. Begitu yang perlu Anda lakukan ya. Jadi uh, tidak wajib PPT sekali lagi, tapi ya Anda perlu menampilkan referensi dengan share screen. Hopefully Anda bisa open cam. Ya. Harapannya begitu ya. Kalau keberatan karena situasinya nggak mendukung ya gimana lagi ya. Tapi saya pikir open cam much better. Demikian. Dan saya ingatkan terakhir sebelum nanti ke Mbak Elisha, Mbak Elisha akan pilih nama-nama. Silakan mengkonfirmasi kesediaannya dan diharapkan hari ini ada at least 5 orang yang sharing. Sisanya um, mengupload file. Jadi begini, dari teman-teman ya, um, tidak wajib PPT karena begini, karena laporannya nanti Anda dalam waktu break nanti, waktu mengerjakan tugas, Anda bikin aja uh, file gitu ya, file jawaban. Dan kalau ada webnya, Anda capture, Anda taruh aja di file. Jadi ini nggak sesuatu yang ribet, Anda bikin jawaban berupa makalah sekian lembar, nggak. 1-2 halaman cukup lah. Ya. Anda taruh jawabannya di situ. Kalau ada yang perlu di-capture, ditaruh di Word. Ya. Kemudian ada foto, taruh aja fotonya, terus jawabannya apa.
ya dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Nah, setelah itu Anda PDF kan, nanti Anda upload. Uploadnya di mana? Linknya menyusul nanti. Bentar lagi akan saya bikinkan Google Drive linknya ya, Anda upload di situ. Sehingga yang tidak berkesempatan atau nggak ditunjuk oleh Mbak Alicia pada malam hari ini tetap harus mengumpulkan. Demikian supaya kita menjadikan kuliah ini cukup interaktif gitu ya. Nah, sekarang mungkin beberapa dari Anda sudah melihat juga filenya. Sebentar, saya buka file. Oke, ini ya list pertanyaannya. Jangan salah file yang lain, cuma satu inilah. Analyzing business trend, critical thinking, focus areas ya. Nah, ini sudah saya kelompokkan 555 gitu ya, mulai dari FMCG, tren belanja konsumen Gen Z, e-commerce, ya. Anda bisa cari informasinya internet lah ya, kita gunakan internet dan AI ya. Udahlah, bisa sangat bisa lah harusnya gitu ya. Em, ada beberapa pertanyaannya memang saya rancang cukup menantang lah ya, cukup menantang. Gaya saya banget ini ada beberapa pertanyaan. Saya bilang yang mana, tapi ada yang gaya saya banget. Nah, kalau Anda merasa itu menantang, Anda ambil. Nah, tapi kalau Anda merasa itu terlalu susah, ya silakan cari yang lain. Gitu. Tapi ingat cepat-cepatan. Yang lain-lain kayaknya sudah benar sih, nggak ada yang tipu. Ini semua berdasarkan mata kuliah kita ya, bisnis trend, ya, mana ke trend, ya. Kemudian dari per case ini Anda bisa pilih. Nah, ini nih, ada. Nah, ini menarik-menarik ya, saya taruh ini digital experience. Ya. Ini zero party data, nah, ini menarik juga. Ada sustainability, ada micro management, mana saya ada tulis ya. McKinsey, strategic product. Oh, micro moment, sorry. Micro management, micro moment ya. Ini juga saya tuh. Ya, ini sesuatu yang pengen saya bahas, tapi saya lebih pengen Anda bahas dulu gitu ya. Itu biar seru kita. Nah, silakan. Nah, saran saya mengantisipasi kalau memang pilihan Anda misalkan nomor 8 sudah dipilih orang, antisipasi eh, pilih satu atau dua atau tiga nomor yang bisa jadi eh, cadangan gitu ya kalau jaga-jaga sudah dipilih teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya saya serahkan Mbak Elisa untuk mengkoordinir teman-teman. Silahkan, terserah deh. Mau metodenya tadi sudah saya spill, tapi teknisnya terserah Mbak Elisa. Silahkan Mbak Elisa. Baik, terima kasih Pak Hari. Oke, selanjutnya mungkin sebelum saya masukkan nama-nama ataupun dari para kakaknya yang merasa belum presentasi bisa langsung tulis di kolom chat kalau memang bersedia untuk presentasi pada hari ini. Kalau nggak gitu langsung saya tunjuk secara acak ya. Eh, Langsung saya panggil saja kalau memang bisa langsung konfirmasi ya. Atas nama Kak Atisah Naura Syifa, Pak Fadrio Ilham Silvana, Pak Supranata Priyatnantolo, Pak Santi, sama Kak Muhammad Rifaan Hidayat. Bisa bersedia semua ya atas nama yang saya panggil. Ada yang beberapa nggak ada di sini, Kak. Hmm. Jadi rekan-rekan nanti seperti biasa, tapi saya kasih kelonggaran sebentar. Oh ya, saya kasih waktu kita mulai. Oh ini ternyata sudah setengah 8 deh ya, bentar lagi ya. Jadi nanti kita mulai lagi jam 8 seperti biasa. Jadi waktu kurang lebih untuk prepare, baca, itu cukup ya, sehingga nanti apa yang disampaikan cukup cukup menggugah karena Anda baca. Karena kalau Anda bisa aja dalam waktu 5 menit sudah selesai, atau bahkan 3 menit, atau bahkan 1 menit ya dengan AI. Ya semua kita bisa pakai, taruh di AI, close jawabannya. Tapi bukan itu yang saya maksud ya. Proses belajarnya ini, proses mengamatinya, proses membaca webnya, proses mencari bisnis yang relevan, setelah itu membaca lagi, kemudian menyimpulkan, ambil intisarinya, kemudian Anda memikirkan, menganalisis dalam pikiran secara mandiri.
Anda bisa setuju dengan apa yang ada di website, Anda bisa nggak setuju, Anda bisa separuh setuju juga. Ya, jadi setelah dipelajari, dibaca, kok saya punya pandangan yang lain, Pak ya. Kok menurut saya begini, Pak ya. Atau kalau memang terjadi seperti itu, Pak, saya punya solusi nih, saya punya usulan nih. Misalkan penjualan laptop menurun drastis di Indonesia, fenomenanya itu. Saya bandingkan, Pak, memang ada yang menurun, ada yang enggak loh, Pak. Lenovo ngomong itu naik. Nah, menurut saya solusinya strategi marketingnya dirubah, strategi event penjualannya dirubah. Nah, itu POV Anda itu yang penting, bukan jawaban dari AI. Tapi boleh menggunakan AI supaya kita semakin kaya dalam pengetahuan begitu. Nah, nanti setelah Mbak Elisa menunjukkan langsung break sampai jam 8 Mbak Elisa. Gitu. Silakan Mbak Elisa. Baik, Pak Aris. Oke, karena Pak Supranta sama Pak Adi semua nggak bisa, mungkin ada yang mau mengajukan, apa mau saya panggil aja? Tapi sebetulnya nggak ada yang mengajukan, langsung saya panggil saja. Oke. Kak Adi Prasetya, halo? Kak Adi Prasetya, apakah ada? Ada, Mbak. Oke. Oh, oke Kak, dari Kak Nadia Nandita. Bisa langsung milih pertanyaannya dan langsung bisa ditulis di kolom chat biar bisa jujur sama teman-teman. Mau tanya Kak Alicia sama Pak Hadi, ini berarti yang nggak dipanggil, kita milihnya satu pertanyaan aja. Iya, kalau Kak Melisa mampu menjawab 5 pertanyaan ya boleh juga. Gitu. Jadi minimal atau saya minta 1 pertanyaan. Tapi tadi kalau misalkan, oh saya ada waktu nih setengah jam cukuplah 3 pertanyaan, boleh banget. Nanti link Ya, pengumpulannya saya kasih Google Drive. Nah nanti yang ditunjuk Mbak Alicia, silakan konfirmasi kalau memang ternyata Pak, masa baru terkumpul 8 atau sorry, terkumpul 4 orang nih Pak, kurang satu. Nah yang sudah presentasi minggu lalu boleh kasih pendapat lagi. Gitu ya Mbak Elisa ya. Terima kasih Pak Hadi. Oke, Kak, dan ulang Kak, tadi yang presentasi. iya bagaimana Kak? Bisa disebutin ulang yang presentasi tadi siapa aja? Oh iya, ada Kak Adi Prasetya, Kak Fadil Ilham, Kak Muhammad Rizwan, sama Kak Nadia Nandita. Nah, satu lagi mungkin dari Kak Santi Wulandari, mau presentasi juga. Oh, boleh deh. Oke, Kak nulis pertanyaannya langsung ditulis di bawah. Ya, makasih Kak. Baik dari Kak Rizal sudah memilih nomor 2 dan Kak Nadia sudah pilih nomor 18. Oke, Kak Adi pilih nomor 1. Ini lagi nanti jam 8. oke ketemu jam 8 teman-teman. Ini link sedang saya buat. Nanti semua saya harapkan bisa mengerjakan dan ngupload ke link baik yang presentasi maupun yang tidak presentasi. Demikian ya. Kalau dalam perjalanan ya gimana lagi lah. Gimana lagi. Tapi sebisa mungkin ngerjakan ya supaya saya dapat bahan untuk melakukan input nilai secara parsial ya secara setiap pertemuan begitu. Ketemu lagi jam 8. Terima kasih. Siap Pak. Silakan dimulai Mbak Alicia. Kita presentasi. Kita langsung dulu dari kolom chat saja ya. Kita mulai dari Kak Muhammad Rizwan Hidayat. Silakan Kak. Baik, selamat malam, Pak Ari, Kak Malam Elisa, Mas. teman-teman Hmm. semua ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2. Mohon izin share screen, boleh ya? Sebentar. Sebelumnya, pertanyaannya yang nomor 2 itu kan terkait e-commerce yang berkembang pesat di 12 bulan terakhir kan istilahnya.
Jawaban saya adalah TikTok Shop. Kenapa demikian? Sorry, Karena Mas sudah share screen? Belum nampak soalnya. ya untuk share screen-nya untuk anu aja Pak, apa nanti Oh, oke, pas oke. Boleh, boleh. konteksnya dalam Siap, perusahaan atau itu. boleh. Jadi dari apa artikel yang saya baca setelah akuisisi Tokopedia itu TikTok Shop jadi raksasa e-commerce di Asia Tenggara, Pak. Dibuktikan yang akan saya share link aja, Pak ya, untuk beritanya di kolom chat. Bisa disimak, teman-teman. Kalau bisa di share screen, Mas, biar bisa Untuk lihat langsung. beritanya, oh Ya, ya ya, Pak. Siap-siap, Pak. Siap-siap. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Masih loading ya? Iya, belum muncul. Maaf, kayaknya koneksi. Oh iya. man, gas, Mas. Ini dari apa? Website econobisnis.com. Bagaimana kemudian TikTok Shop ini kan mengakuisisi Tokopedia. Dari situ tampak peningkatan yang sangat drastis dari TikTok Shop sendiri. Karena khususnya Asia Tenggara. Namun dari situ eh, TikTok Shop ini masih di urutan kedua, Pak. Dibuktikan dari artikel selanjutnya bagaimana Shopee ini tetap masih menjadi raja di Asia Tenggara. Namun eh, percepatan pertumbuhannya itu justru ada di Thailand dan di Vietnam, Pak. Itu ditunjukkan di ini dengan statistik demikian, bagaimana per tahunnya, GMV-nya, seperti itu. Jadi saya kira memang benar, jadi apa, TikTok Shop ini untuk 12 bulan terakhir itu perkembangannya termasuk yang paling pesat. Begitu. Kemudian apa? Saya kira TikTok Shop ini juga sangat banyak merubah eh, dari sisi perdagangan. Terutama yang saya tahu itu dari saudara saya sendiri, Pak. Itu dia kan apa? Berjualan ikan hias, Pak. Berjualan ikan hias yang awalnya itu dia dari Facebook. Facebook, kemudian biasanya kan dari forum ke forum gitu Pak, COD, terus ketemuan begitu. Nah, setelah adanya TikTok Shop ini Pak, itu semuanya berubah drastis dari situ. Maksudnya itu mungkin dia dia dari Facebook itu dia membangun komunitas. Jadi lokal, masih lingkupnya lokal. Daerah saya kan daerah Tulungagung, termasuk sentra ikan hias. Jadi kemudian dari situ dia membangun komunitas antara lain ya lokalan saja sampai Karesidenan Kediri lah istilahnya. Namun kemudian entah kehokian apa terus muncul TikTok Shop ini Pak. Nah, strategi yang dia pakai yaitu live selling Pak. Live selling. Jadi dia itu sistemnya dia akan live di jam 9 malam sampai tercapai target Pak. Sampai tercapai target. Sebentar, saya akan share screen lagi. Hmm. Nama akun TikToknya apa, Mas? Menarik loh. Kan hias di Oh TikTok. iya ya, sebentar. Saya bisa share ini Boleh, juga, boleh. share Menarik ini. profilnya. Sebentar, Pak. Hmm. Saya taruh di kolom chat, Pak ya, Boleh, boleh. untuk TikToknya. Oke. Sebentar, share screen-nya belum kelihatan. Belum?
Oke, oke. Nah. Apakah sudah terlihat Nah, share sudah. screen saya? Silakan. Jadi dari sini dia punya nama itu kakek Fam. Entah ini dia pengambilannya mungkin saya kira ini terah juga. Maksudnya dia dari kakek itu, dari kakek bapaknya sampai turun ke dia ini usahanya ikan, Pak. Oke. Turun sampai ke anaknya ini. Jadi mungkin dari situ dia apa menamai usahanya ini dengan nama kakek Fam. Mungkin begitu. Nah, dari situ kan dari TikTok Live ini dia bisa akhirnya mengatasi batasan geografis itu tadi, Pak, yang awalnya hanya lingkup lokal Tulungagung, mungkin banter-banter Kediri, Trenggalek, seperti itu, satu karesidenan saja. Pada akhirnya dia bisa sampai kirim ke berbagai macam daerah, Pak, di Bandung, di Palembang, bahkan terakhir saya tanya itu sampai ke Riau, Pak. Eh, Jadi saya kira live selling ini memang menawarkan apa ya Pak ya? Semacam kita langsung interaksi gitu Pak. Jadi dia sistemnya dia taruh WA di live-nya itu. Jadi ketika ketika orang tertarik langsung japri ke WA. Bukan by anu Pak, by ada keranjang kuning itu bukan. Ya. Jadi Hmm. dia kasih tahu produknya ini, ikannya ini dia tampilkan. Nah, itu saya tanya-tanya omsetnya itu ya lumayan Pak. Itu satu hari itu dari live itu bisa sampai angka minim itu 2 juta, Pak. Satu hari. Oh, keren. Omsetnya. Ya. Ini Omsetnya, ikan ya. ikan apa, Mas? Ikan kecil di akuarium Ikan itu. goldfish. Oh, Goldfish. glowfish. Ya, Oke. ikan mas koki itu. Oh, goldfish. Atau pikir Ya, glowfish, glowfish kecil-kecil lagi. Oh, ikan goldfish. mas koki ya. Ikan mas koki itu, Pak. Ya, Pak. Dijual harga berapaan itu, Mas? Nah, itu bermacam-macam sih, Pak. Tapi rata-rata itu 20-an per ekor. Cuma dia sistemnya itu ya agak pintar saya kira. Jadi beli 5 itu 100.000. Tapi kalau beli di bawah 3 atau 3 itu 30.000. Jadi ketika orang beli 3 Hmm. kan 90. Ah, kalau beli 5 100 gitu, Pak. Oke. Begitu sistemnya. Nah, dia itu punya target per hari itu minimal menjualkan 200. Katanya sih saya tanya itu. Jadi dia live itu sampai mencapai target itu biasanya. Jadi sampai kadang itu sampai subuh. Dan dia, saya kira kan live-nya Kan. dia juga pintar. Live-nya itu di jam orang-orang gabut, jam Nggak bisa 9 ke tidur gitu atas. ya. Ya nggak bisa tidur, scroll-scroll. Dan dari awalnya itu build-nya dia kan dari apa Pak? Dari komunitas itu tadi. Aw- Semakin banyak permintaan kan akhirnya dia tidak mampu produksi juga Pak. Akhirnya dia ngambil dari komunitas teman-temannya itu. Ini berarti ternak sendiri ya? Awalnya ternak sendiri juga Pak. Hmm. Terus akhirnya dia live-kan, booming, banyak permintaan, akhirnya dia ngambil juga dari teman-temannya gitu, Pak. Jadi dia live antara hari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu ini dia manfaatkan buat cari ikannya itu. Begitu, Pak. Oke, 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 oke. Jadi Oke, menarik. menurut saya itu, Pak. Jadi dari TikTok Live ini, TikTok Shop itu tadi utamanya, itu sangat membantu bagaimana orang-orang kemudian jangkauannya lebih luas, pasarnya lebih terus apa efisiensi komunikasi juga, Pak. Menurut saya begitu. Oke, iya ini langsung saya follow Mas, karena cerita-cerita ini itu seru buat saya ya. Kemarin Iya, Pak. yang oh ya kemarin Selasa kan saya cerita ya mahasiswa saya lupa cerita di kelas ini apa yang sebelah ya. Pokoknya di mahasiswa saya yang sekarang sudah wisuda itu jualan kambing lewat TikTok. Bukan Nah, hanya pas iya. Idul Adha aja, cuman dia jual kambing, dia akhirnya supply ke warung-warung sate lah begitu, sate kambing gitu. Dari awalnya memang untuk Idul Adha awalnya, tapi sudah tahun 2021 kayaknya dia mulai. Awalnya pas Amin 30 ya, 1 bulan sebelum Idul Adha itu dia mulai.
mengenalkan jenis-jenis kambing begitulah, terus jual susu kambing gitu. Nah, ternyata yang beli setelah Idul Adha masih tetap ada tuh warung-warung sate kambing, terus saya terus sampai sekarang. Teman, saya tuh kemarin cari-cari TikToknya namanya apa kok lupa gitu. Karena waktu itu memang nggak langsung saya follow, terus lupa gitu. Dan ini sekarang ada ikan, dan saya langsung Iya, ikan hias. follow, dilingkan sama Shopee ya. Dan di Shopee ini jualan pelet ya, makanan ikan. Ya. Cuman Iya, Shopee-nya iya. mungkin belum Itu belum. dia jualan pelet itu baru-baru ini aja, Pak. Sebelumnya Iya, ikan aja. Itu iya, ya iya, iya, iya. kecerdasannya dia juga termasuk karena melihat pasar yang udah gede, dia tambah lagi produknya. Saya pikir pelet ini Shopee-nya juga masih baru karena saya lihat juga Iya, iya. belum banyak variasi produknya ya. Iya, iya. Nah, oke. Masih Terima baru kasih sekali. Mas untuk ceritanya yang menginspirasi, Mas Iya, Rifan. terima Saya kasih. simpulkan bahwa memang kemarin kan saya di Career Center lagi bikin acara sama MS Group tentang affiliate marketing juga. Dan beberapa teman-teman yang hadir, ada sekitar 50-an teman yang hadir peserta seminarnya itu. Saya kenapa kok Career Center membuat acara seperti itu? Karena saya cukup miris setiap kali wisuda kan dosen-dosen kan diundang. Terus selalu kita khawatir, waduh anak-anak ini wisuda segera dapat kerja apa enggak gitu ya, atau segera bisa buka bisnis apa enggak, buka bisnis apa enggak gitu. Akhirnya kita bekali dengan survival skill. At least kalau kamu misalkan nih susah cari kerjaan seperti yang sekarang tersiar kabar kan susah cari kerjaan, paling enggak kamu bisa cari duit. At least UMR aja deh dulu gitu, bertahap gitu ya. Kalau affiliate ini kan tidak bisa terlalu besar marginnya. Terus saya selalu sampaikan juga, jangan jangan terlalu fokus kalau teman-teman buka affiliate, terus kamu harus buka affiliate. Dan ini contoh, ternyata jual ikan, nggak affiliate kan tadi kan, nggak ada keranjang kuning gitu, jual sendiri Bukan, produknya. Pak. Ya, Ya, produk sendiri. karena kalau affiliate itu katanya keluarnya selalu gini, Pak, susah cara cari viewer. Kalau ada yang beli pun marginnya tipis, Pak, cuma Rp4.000. Nah, saya ngiklan juga, Pak. Ya habis, keuntunganmu habis, nggak jadi untung, malah rugi gitu. Jadi saya, oke kamu coba nih bikin produk sendiri, atau jual produknya temen kalau kamu nggak bisa bikin produk sendiri, dagang deh gitu. Marginnya kami tentukan gitu. Nah ini jadi diceritakan sama Mas Rifan tadi bahwa produk sendiri awalnya ya memang karena hobi mungkinnya ikan hias. Saya juga suka ikan hias gitu. Tapi bukan bukan orang yang ngerti-ngerti banget soal jenis-jenis Iya, ikan dan cara merawatnya. Dan ini kan butuh edukasi. Saya itu butuh juga punya iya. akuarium gua, butuh butuh diceritain cara merawat gimana, jualan, live streaming, dan ketika itu penjualannya rame, wah nggak Iya. bisa nih ternak sendiri terus kan gitu Mas Hmm. Rifan ya. Dan Ya, itu alhamdulillah mengangkat apa, Pak? Mengangkat ekonomi lingkungan juga, Pak. Artinya kan banyak yang usaha ikan juga. Dan mentoknya kan biasanya petani itu pemasaran, Pak. Mentok itu yes. susah Betul, betul, buangnya. Ya, sekarang ada betul. dia sebagai apa istilahnya pentolannya gitu, Pak. Akhirnya Oh, bisa keren. tersalurkan sampai mana-mana jauh-jauh gitu, Pak. Siap. Ya, Menarik Pak. Mas, Itu, terima Pak. kasih untuk story-nya. Iya. Kita lanjut ke teman-teman Thank- berikutnya ya. Terima kasih Mas Rifan. Silakan Mbak Elisya. Baik, terima kasih Kak Rifan. Oke, selanjutnya bisa langsung ke Kak Madiana kita ya. Silakan Kak. Pak Hari, mohon maaf sebelumnya. Ini laptopku tiba-tiba mati, jadi aku pindah ke HP. Tugasku Oke. ada di laptop semua. Kalau Oh aku cerita ya, nggak sih? boleh. Cerita dulu deh. Ya, Cerita dulu ya Pak. Mohon maaf ya oke. Pak. Sekarang aku nggak bisa hidupin laptopnya. Jadi Oke, tadi oke. aku, baik Pak, makasih Pak. Hmm. Jadi tadi aku ambil soal yang nomor 18, brand lokal yang mampu memasuki tren pasar dan ekspansi gitu ya Pak. Kalau nggak salah soalnya. Aku tuh ngambil 3 sesuai soalnya. Yang pertama itu eh, My Bamus itu merupakan fashion hijab gitu, fashion hijab dengan temanya itu dia murah tapi juga bahannya bagus gitu Pak. Kalau nggak salah dia itu pertama-pertama dia jualnya itu melalui message gitu Pak. Mungkin dari kenalan-kenalan, terus dia mulai bergabung dengan Shopee di tahun 2016.
Kemudian setahun kemudian dia naik lagi jualannya di Shopee Mall. Terus abis itu dia naik lagi Pak. Setelah dari Shopee Mall itu kan laku gitu. Banyak peminatnya karena harganya murah itu. Terus dia naik lagi jadi ke pasar internasional. Tetap dia kerjasama dengan Shopee seperti itu Pak. Tapi aku nggak bisa ngelampirin link link ininya ya Pak. Nanti aku lampirinnya di pengumpulan tugas ya Pak Hari. Mohon Oke, maaf. boleh. Gitu Pak. Jadi dia berkembangnya itu bisa sampai ke pasar internasional melalui Shopee. Terus yang kedua, aku ambil contohnya Fore Coffee. Fore Coffee itu dulu dia pertama kali buka itu tahun 2018. Awal-awal buka itu sempat booming sebenarnya. Tapi gerainya itu masih ada beberapa dan waktu itu harganya masih tergolong mahal sih menurut menurut saya ya Pak pada saat itu karena kopi-kopi yang ada itu seperti Kenangan, waktu itu tuku kayaknya belum ada deh. Itu harganya masih 18.000 sedangkan si Fore itu udah di 25.000 ke atas. Terus dia itu benar terkenal tahun 2018 itu, tapi kayak orang tuh beli cuma sekali, dua kali kayak cukup tahu. Kalau beberapa teman-teman atau Pak Hari sadar, tahun 2018, 2019, 2020 tuh kayak udah mulai hilang Fore. Gerai-gerainya juga udah banyak yang tutup. Mungkin dia juga pemasarannya gitu kan. Nah, tahun baru-baru 2000 setelah COVID lah, setelah COVID, Fore itu mulai bangkit lagi, mulai banyak variasinya. Terus juga dia sekarang ada kayak makanan-makanan roti gitu, Pak. Terus juga tempatnya juga lebih bagus. Ya, kalau bisa dibilang dia tuh mengikuti punya punya tempat seperti Starbucks gitu kali ya, Pak. Tapi dia versi lokalnya yang lebih murah. Seperti itu Pak. Jadi sekarang bahkan si Fore ini terakhir tadi aku baca dia udah punya 173 gerai. Juga dia udah buka di Singapura. Tahun kemarin sih kayaknya yang di Singapura itu. Jadi dia begitu mengikuti tren pasar, dia riset dulu orang Indonesia tuh sukanya kopi yang seperti apa, terus yang non kopinya juga seperti apa. Jadi dia berkembang pesat sampai punya 173 gerai dan juga udah buka di Singapura. Gitu pas singkatnya. Terus kemudian aku ambil yang ketiga itu Aerostreet, sepatu Aerostreet lokal. Eh, Tadi aku baca, sebenarnya Aerostreet itu udah terkenal di beberapa tahun kemarin karena dia itu terkenal variasi-variasinya. Pertama yang aku tahu tuh dia kerjasama sama KFC. Jadi sepatunya itu bentuknya kayak bentuk KFC, bahkan dia dapat gantungan ayam gitu ya Pak. Gantungan ayam yang mirip banget ayamnya, terus sepatunya itu ada gambar KFC. Itu buat belinya aja kayak berebut gitu. Ini pengalaman pribadi sih Pak, kalau yang Aerostreet pengalaman suami saya sih lebih tepatnya. Nah, terus udah gitu tadi aku baca dia itu yang nuansa penjualan yang Wonderful Indonesia yang batik itu dia eh, mampu menjual 20.000 pasang sepatu hanya dalam 10 menit. Bahkan dia menerima rekor muri gitu ya Pak. Yang tadi aku baca di berita itu. Jadi dia tuh benar-benar berkembang lagi. Bahkan sekarang katanya dia itu udah punya pabrik 1 hektar dan bisa produksi sepatunya itu udah ribuan gitu Pak. Karyawannya juga udah 1.000-an. Terakhir aku tahu itu Aerostreet itu kerjasama sama Hot Wheels. Itu juga rebutan sekarang menurutku sih ya Aerostreet itu sepatu lokal yang paling terkenal saat ini. Gitu sih, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya ingat-ingat dari tadi saya baca. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Oh, nggak usah minta maaf, nggak salah kok. Thank you, Kak Nadia sudah bercerita. Saya setuju banget ya, Aerostreet keren, Iya, Fore keren. Tadi satu lagi saya mungkin belum begitu banyak mengenal, tapi itu juga inspiratif karena bisa scaling up. Em, iya, kalau kita lihat bisnis-bisnis pertama Fore dulu, coffee shop itu perlu disadari bahwa sebenarnya banyak produk-produk yang berdarah-darah ya, dan bikinnya pun berdarah. Jadi
Beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman dari Fore di manajemennya di office-nya. Mereka itu kalau brainstorming, kemudian mikirin satu produk, eksperimen satu produk, itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan untuk menemukan formula ya. Ini kira-kira enak nggak? Ini enak manisnya pas nggak? Ini terlalu creamy nggak? Dicoba, di testing terus itu, wah gila sih workflow-nya ya beberapa tahun ini belakangan ini. Terus mereka menemukan satu winning product yang saya pernah cerita, butterscotch sea salt latte yang winning, agak pricey ya, karena setelah dicoba respon marketnya itu sebenarnya beberapa kali fase nyoba nggak terlalu creamy, oh terlalu aneh gitu, waduh terlalu manis gitu. Dicoba lagi, kok jadi kopinya hilang gitu. Padahal ini kan kopi. Gitu. Coba lagi tambahin kopinya, terus akhirnya, nah ini baru pas gitu. Terus dites ke market, ternyata market berubah, bukan nggak setuju dengan selera yang disajikan, usul lagi, oh video dirubah deh gitu. Nah, ini nggak terlalu enak sih, atau enak cuman kayak minum kalau segelas gini enak gitu. Dirubah lagi, iterasi namanya itu ya, iterasi. Dicoba terus, sampai akhirnya menemukan formula yang pas, orang approve, dan boom gitu. Tapi ketika boom, disurvei lagi, ditanya lagi, kira-kira kamu seminggu mau berapa kali minum ini? Kayaknya nggak sering-sering deh, karena agak pricey, agak mahal gitu ya, harga Excelsior lah ya, di bawahnya Starbucks tapi ya setara dengan Excelsior. Kurang lebih lah ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tipis tapi. Nah, terus oke, jadi pertanyaan berikutnya gimana supaya membuat mereka lebih sering datang? Akhirnya diciptakan varian-varian yang lain, yang lebih murah, jauh lebih murah dari harga Excelsior banyak mayoritas ya. Jadi kadang produk itu ada buat gimmick, mereka masuk dulu jadi pelanggan, mereka merasakan oh vibes-nya oke nih buat ngerjain tugas, vibes-nya oke nih buat meeting, oke nih buat selfie, buat tiktokan di sana. Saya sering kali kalau ke Fori itu banyak cewek-cewek tiktokan bareng gitu ya, lampunya nyaman, pencahayanya bagus, jadi mungkin cewek-cewek merasa, wah aku cakep nih kalau lampunya kayak gini, pencahayanya nggak terlalu bright, pas gitu ya, kelihatannya bagus di kulit gitu. Jadi mereka itu tipe kan, ngopi, ya kalau TikTok kan nyoba, akhirnya diedit, dibuang, nyoba lagi, akhirnya mereka pilih kopi lagi. Nah, kopi kedua itu bukan produk unggulan, bukan yang harganya agak mahal. Enak sih yang agak mahal, cuman kalau beli itu terus, wah kering di kantong nih. Akhirnya mereka Fori menyadari bahwa oke, ada produk yang buat gimmick biar orang datang, tapi untuk repeat ordernya kayaknya produk yang lebih murah atau produk yang lebih diterima, lebih umum. Ya harganya lebih murah dan bisa lebih sering beli. Dan nanti kalau perilakunya teman-teman kantoran yang ke situ biasanya temennya nitip. Nah, kalau temennya nitip, nah, biasanya lebih murah produknya. Nah, nggak apa-apa. Produk unggulan ini buat istilah manajemennya itu, istilah marketing customer acquisition. Ya, buat mengakuisisi customer buat oh ternyata oke juga ya kopimu. Oh suasananya oke ya. Next aku datang lagi tapi mau lebih murah. Thank you Kak Nadia untuk ceritanya tentang Ori. Kalau Asruti itu udah juara, dia hebat ya. Sampai dia produksi segala macam. Thank you Kak Nadia. Kasih Silakan. Pak Harit. Ya, Mbak silakan Eva. Mbak Alicia. Baik, terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya langsung saja ke Kak Abi Prasetya. Halo, Masih Kak belum Abi. selesai, Kak. Oke, good. Kalau itu bisa menunggu dulu, kita langsung ke Pak Supranata. Pak Supranata, ini Pak. Ini belum bagus juga. Bisa ke Kak Santiwiri dulu. Kak Santiwiri Wandari. Halo Kak, ya. Wah, ya silakan Kak, bisa langsung search dulu. Baik. Malam Pak Hari dan Kak Alicia dan teman-teman semuanya. Malam, silakan. Eh, Tren pengguna influencer marketing berubah dalam 2 tahun terakhir. Siapa kategori influencer yang sedang naik daun?
Sebelumnya mungkin saya ini peran influencer itu yang pertama meningkatkan awareness supaya brand cepat terkenal luas, menjadi kurator gaya. Dampaknya konsumen lebih yakin beli, bukti sosial atau review meningkatkan trust dan loyalitas pelanggan, penjualan langsung, konversi lebih tinggi, dan penguatan branding, yaitu dampaknya untuk posisi brand lebih jelas dan relevan. Kemudian sumber yang saya ambil ini dari artikel evolusi influencer marketing, perubahan dan tren terkini. Dari berita ini tadi saya ada dapat tren terkini itu dari yang dulunya influencer dari akun Instagram sekarang berpindah ke TikTok kebanyakan karena di TikTok itu pendekatannya lebih santai dan algoritma TikTok itu untuk mempromosikan konten. Kemudian di TikTok juga ada keranjang belanja yang memudahkan buyer untuk langsung membeli di TikTok. Selain itu di TikTok juga influencer bisa berkolaborasi dengan brand. Kemudian evolusi yang kedua adalah dari selebriti ke mikro influencer. Jadi sekarang banyak sekali influencer brand-brand yang mengambil ke mikro influencer karena kalau selebriti itu kan jutaan dan mahal sekali. Kalau mikro influencer itu kan sebenarnya lebih dekat ke customer karena mereka real menggunakan barang tersebut atau view-nya itu secara real gitu. Dan biasanya juga mikro influencer ini kita bisa pakai untuk sampel gratis. Jadi tidak harus berbayar, kita kirim sampel aja gitu sudah memungkinkan. Kemudian perkembangan influencer itu mungkin dari tahun 2000-an kita lisan dari mulut ke mulut, terus tahun 2000 sampai 2010 itu artis dan selebriti, media TV, majalah, iklan besar, 2010 sampai 2017 blogger, selebgram, medianya blog dan Instagram, kemudian model promosinya endorse dan review. Kemudian tahun 2018 sampai 2022 influencer profesional itu media promosinya kampanye terukur. Kemudian dari tahun 2023 sampai sekarang siapa saja bisa affiliate, bahkan sekarang kita nggak harus japri ke influencernya secara langsung, tapi di platform TikTok sama Shopee itu udah ada dashboard untuk affiliate-nya. Jadi saya milih dari situ juga medianya TikTok dan marketplace dan komisi afiliasi. Jadi di dalam dashboard platform marketplace itu ada kita komisi afiliasi dan mau bergabung dengan affiliate siapa, serta ada agensi-agensi yang akan membantu juga. Kemudian untuk produk yang saya ambil ini Pretty Well dengan semboyannya 100% dibuat oleh kaum terpelajar untuk pelajar. Who We Are membantu pelajar merawat diri untuk mendongkrak rasa percaya diri dalam meraih prestasi. Ini Pretty Well ini dari tahun 2020. Terus dari Pretty Well ini bagaimana cara menyusun strategi endorsement yang murah dan tepat sasaran. Yang pertama, Pretty Well ini menentukan influencer yang punya target audience seperti brand. Paham siapa audience atau target marketnya kita. Target audience Pretty Well itu yaitu perempuan, Gen Z, pelajar, suka skincare atau beauty related things. Terus cari influencer yang punya pesona image sama dengan target audience brand kita. Jadi memang dari Pretty Well ini target marketnya
perempuan Gen Z pelajar. Lalu kita cari mikro influencernya ini yang sesuai dengan marketnya kita. Yang kedua adalah yang harus kita tentukan adalah budget endorsement kita disesuaikan dengan goals kita. Kalau dari goals Pretty Well yang saya tadi cari itu mengendorse influencer adalah awareness, lalu viral, lalu desire consideration. Tidak harus pakai mega atau makro influencer, ada opsi masif mikro influencer supaya efisiensi cost. Yang ketiga adalah produk knowledge atau message yang kita berikan ke influencer harus tersampaikan dengan baik dan menarik. Yang pertama ini dari poin ketiga kita maksudnya dari Pretty Well ini punya call spesialis sebagai eksekutif. Influencer bikin brief, negosiasi dan planning semua jadwal upload konten si influencer. Jadi punya tim call spesialis. Kemudian yang kedua, Pretty Well satu influencer, satu brief atau pesan. Kreatif dalam membuat brief juga menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu endorsement. Brief juga harus sesuai dengan karakter influencernya. Jadi harus sesuai dengan market, kemudian sesuai dengan karakter influencernya tersebut. Kemudian yang dari yang ketiga itu CEO atau hashtag adalah faktor penentu konten influencer di TikTok bisa FYP atau tidak FYP. Jadi kita kayak ini menentukan CEO dan hashtag untuk influencernya tersebut. Influencer tersebut kita bantu karena kalau kita tidak sesuai hashtagnya, misal ini hashtagnya rekomendasi make up anak remaja gitu tuh dicari oleh CEO-nya lebih susah. Lebih mudahnya misal lip screen atau skincare remaja gitu. Terus untuk analisa calon influencer sebelum kerjasama, baiknya yang pertama kita lihat data akun secara terbuka. Salah satunya yaitu rumusnya like plus comment dibagi followers kali 100. Idealnya di atas 2%. Kemudian jenis konten, apakah sesuai dengan niche brand kita, misal fashion, muslim, atau skincare. Kemudian audiens mereka cocok nggak dengan target kita juga. Terus kualitas konten, jelas, kreatif, storytelling, dan kontennya menarik. Jumlah views rata-rata jangan fokus ke followers, tapi ke reach aktual per konten. Kemudian yang kedua, lacak reputasi dan kredibilitas. Mungkin kita bisa cek komentar followers, organik atau banyak bot, terus apakah mereka aktif di interaksi, balas komen, ajak ngobrol, terus mungkin juga apakah mereka pernah promosi brand sejenis secara berlebihan atau ada untuk yang komen itu. Terus yang ketiga, cocokkan gaya bahasa dan value. Ini mungkin cocok enggak dengan brandnya kita itu. Terus evaluasi performa influencer, minta dan cek data kinerja dari mereka atau toolsnya, itu yaitu reach atau impression, terus jumlah klik, save dan share, orders atau komisi. Sesuai kebutuhan kita perlu masukin apa aja, misal nama influencer, followersnya berapa, ER-nya berapa, views-nya berapa, kliknya berapa, ordersnya berapa, komisi berapa, gitu-gitu. Kemudian yang terakhir, evaluasi kualitas kontennya. Itu mungkin meliputi apakah kontennya menjelaskan keunggulan produknya kita, apakah followersnya bertanya di komentar, apakah kontennya reusable, bisa kita pakai ulang di akun brandnya kita sendiri. Nah, ini contoh dari
dashboard affiliate kalau di marketplace itu kita bisa membuat komisi produk, komisi khusus itu dengan influencer langsung, affiliate marketplace, dan bisa bekerja sama dengan beberapa agensi. Nanti juga ada performanya, jadi kita lebih mudah untuk cari affiliate di platform marketplace. Jadi itu pergeserannya untuk affiliate yang dulunya kita mungkin japri ke endorsement, sekarang mereka siapa saja bisa jadi affiliate juga. Terus kalau yang dari Pretty Well tadi juga, eh, maksudnya influencer atau call marketing itu strategi marketing yang dijalankan dengan cara menggait para influencer untuk mempromosikan produk, yaitu ada mega 1 juta followers, makro 100.000 sampai 1 juta, mikro 10.000 sampai 100, nano kurang dari 10.000 followers. Nah ini contohnya kalau mega itu selebriti, Tasya Farasya, terus makro ini juga masih centang biru, kemudian yang mikro dan nano. Jenis-jenis endorsement mungkin ada yang berbayar, barter value, itu kita barter produk itu tadi yang sempat saya singgung, terus bisa juga packaging atau gift, maksudnya kita kasih eh, misal pas Natal kasih barang supaya di post oleh influencer, jadi meminimalkan untuk biaya influencer. Terus untuk Pretty Well tadi, target market produknya siapa? Anak sekolah, kuliah, orang yang punya bibir gelap, orang yang takut punya bibir gelap. Cari call yang punya KOL, yang punya kriteria audiens dari di atas. Terus tentukan satu message besarnya. Ini kalau mau bikin konten, misalnya kita brief, misal mending pakai lip cream dibanding lip tint. Wajib pakai lip cream biar bibir nggak gelap, bibir juga butuh sunscreen. Brief KOL harus sesuai dengan message yang mau kita sebarkan ke audiens. Walaupun kita tukar barang, tapi sebaiknya juga kita brief kontennya itu mau gimana gitu kalau menurut Pretty Well. Terus jangan lupa perhatikan CPV, cost per view, ini untuk Instagram dan TikTok. CPR itu cost per reach di Instagram dan TikTok. CPE cost per engagement itu di IG, TikTok, dan Twitter, yang bisa dihitung menggunakan rumus. Jadi sebenarnya ini ada rumusnya juga. Misal seperti rumus CPV itu cost per view sama dengan harga endorsement atau red card dibagi total views. Terus CPR, rumusnya harga endorsement atau red card dibagi total reach. Terus CPE, harga endorsement dibagi like plus comment plus save atau share. Jadi untuk kategori influencer yang sedang naik daun, yaitu mikro dan nano influencer, karena engagementnya tinggi, biaya efisiensi, dan audiensnya loyal. Kemudian ada juga di live streaming Shopee dan TikTok, karena bisa menjual langsung dan interaktif lewat platform. Kemudian influencer untuk, karena beberapa akhir ini trending untuk remaja dan lifestyle-nya para remaja. Mungkin itu Pak Hari dari saya. Terima kasih Mbak Santiwuri. Wih, sudah sangat kompleks ya, komprehensif sekali. Padahal Mbak Santiwuri ini kalau nggak salah bisnisnya rental mobil ya, bener nggak? Itu suami saya. Oke, di Semarang ya? Iya, Pak. Iya, oke oke, thank you. Saya masih ingat. Terima kasih. Jadi kayaknya teman-teman ini ada yang nggak bisa, ada yang tadi Pak Supranata lagi roasting coffee nih. Oke, next week. Jadi ini sudah kurang 15 menit. Nanti mungkin kita lanjutkan minggu depan aja ya, Pak Melisha ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah ditunjuk dan mungkin masih belum selesai, minggu depan masih ada kesempatan. Sebenarnya materi
materi yang tadi saya bagikan di slide pun belum tuntas dibahas ya, baru satu dua slide. Itu akan saya bahas sisanya minggu depan. Cuman nanti mungkin minggu depan seperti biasa saya ada update terbaru juga. Jadi materi ada yang saya ulangi, ada yang saya tambahkan. Kira-kira gitu Mbak Elisa ya. Di minggu depan kita masih bisa bahas materi yang tadi, plus mungkin ada studi kasus yang saya tambahkan. Dan menarik kalau kita bicara marketing itu selalu menarik teman-teman, karena bagaimana kita mendeteksi dan akhirnya mampu memanipulasi secara positif pikiran konsumen. Dan tadi dikatakan ada KOL, influencer, ya ada nano sampai mega, kemudian ada rasio-rasio, ya misalkan cost per reach, ya, per engagement, juga bisa per conversion, ya bagaimana biaya-biaya per konversi. Per kita dapat satu konsumen itu berapa yang biaya kita keluarkan untuk ads, mungkin, atau mungkin organik perlu dihitung juga. Organik kan nggak perlu keluar biaya iklan ya, tapi Anda waktu kan tergerus terus ya, Anda pakai waktu untuk membuat konten dan segala macam itu perlu diukur. Jadi pesan saya memang kalau kita merancang satu digital marketing campaign, ya, digital marketing project, benar-benar Anda terbiasa untuk memantau ya atau memonitor dan juga mengukur hasilnya. Dan yang penting juga, Anda boleh pakai KOL, Anda boleh pakai ads, Anda boleh pakai konten organik, ya, Anda boleh pakai live streaming, dan memang kita sarankan untuk mencoba hal yang baru. Cuma jangan lupa selalu toleransi untuk kegagalannya. Ya, kadang-kadang di bulan-bulan awal, biaya yang kita keluarkan lebih besar, atau upaya yang kita keluarkan, waktu yang kita buang, nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. KOL juga ya, kalau kita bayar influencer, kita bayar mulai nano, mikro, belum tentu juga itu bisa membuahkan hasil, apalagi dalam waktu dekat. Ya. Jadi kita mentoleransi kegagalan, kita mentoleransi untuk eksperimen dulu, karena yang penting pertama kita tahu datanya, kita tahu respon marketnya, kita tahu engagement audiensnya dulu. Dan tadi saya komentari mengenai nano influencer apakah powerful? Yes, sometimes kita lebih memilih nano atau mikro, karena walaupun mereka followernya cuma 5.000, iya, tapi 25% itu temannya mereka, gitu. Lebih trust gitu, nonton konten teman-temannya daripada nonton selebriti yang kelihatan banget kalau di endorse gitu ya, suruh ngomong produk ini bagus karena memang dibayar. Ini orang bisa merasakan. Dan juga hooknya, bikin kontennya perlu dipoles gitu. Kadang-kadang orang itu lebih suka nonton yang benar-benar jujur. Jadi hook-hook yang sekarang dipakai dan FYP dan engage-nya bagus, konversinya bagus, itu yang wah sebenarnya saya barusan ngeritik sih produk ini. Saya itu ada komplain beneran loh. Produk ini ada kelemahan. Tapi kelemahannya 1, kelebihannya 5. Nah, gitu ya. Cara-cara gitu loh. Jadi seolah-olah kayak mau ngabisin produk itu ternyata muji di belakangan. Itu kan sering digunakan juga. Atau review murni. Gitu. Misalkan dia ngomong, sebenarnya saya nggak pede review produk. Saya itu nggak ngerti tentang, misalkan handphone ya. Saya nggak ngerti tentang teknologi. Saya nggak ngerti tentang spek. Saya nggak bisa ngomong kayak orang-orang itu. Bisa detail sekali. Tapi yang saya ngerti, ya cukup oke lah produk ini. Dia mengeluarkan HP Oppo, merek ini. Nah, dia endorse itu. Jadi orang itu mencari POV dari orang lain, memvalidasi rencana pengambilan keputusannya karena mereka kurang confidence sehingga membutuhkan validasi dari orang lain. Nah, inilah yang menyebabkan seringkali influencer yang level kecil pun itu bisa berhasil, bisa jadi lebih efektif. Apalagi kalau misalnya bisnis lokal, ya. Misalkan tadi Mbak Sandiwur di Semarang, ya. Ya kalau mau yang di Semarang mau pinjem, mau sewa mobil, ya. Innova Reborn ini mumpung Mbak Sandiwur ini. Kasih, Pak. Ya. Saya pernah lihat IG-nya kalau nggak salah dulu ya. Kita connect di IG ya kalau nggak salah ya. Iya, saya mengikuti Pak Heri. Oh iya, ya. Jadi saya pernah lihat IG-nya, terus kalau nggak salah ada bisnis rental, saya klik, oh ada Innova tuh. Makanya saya ingat memori saya. Oke, so itu teman-teman, tetaplah bereksperimen, pastikan Anda Tinggal saya. bisa mengukur pencapaian-pencapaian yang Anda lakukan, ya. Kemudian evaluasi hasilnya, toleransi kegagalan, terutama kegagalan awal. Nah, setelah itu Anda rumuskan based on data, based on experience, dan based on intuition. Ya, intuisi Anda itu
bisa berbicara juga ketika Anda mengalami banyak hal. Terima kasih untuk malam ini. Mohon maaf yang belum sempat presentasi. Kita lanjutkan minggu depan, dan minggu depan kita membahas materi yang tadi belum sempat saya bahas, tambah ada studi kasus terbaru. Silakan Mbak Elisha, kita foto-foto dulu. Baik, kita memang sudah di penghujung kelas. Mungkin yang bisa Anda silakan lanjutkan senyum deh. Yuk, open cam bentar, kita foto-foto biar bagus nanti kalau diserahkan ke BHA dan fakultas ya. Bukti kalau kita kuliahnya niat gitu ya, interaktif. Kalau ada fotonya bareng kan, wah ini mahasiswanya niat-niat. Bapak, ini sudah. Terus senyum kita ya. Yaitu 1, 2, 3. Oke, kita ulang. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Terima atas kasih, selamat malam. Mbak pemaparannya. Alicia, makasih tabingannya. Ya, teman-teman makasih Makasih Pak semua. Hari, makasih Kak Terima Alicia. kasih. Makasih, Thank you, Pak. makasih. Ya, malam-malam.